ini sah dimiliki oleh Kamboja. Namun, Thailand tidak sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Meskipun pasukan Thailand ditarik dari area candi, sengketa perbatasan di sekitar wilayah itu tetap menyala dalam diam, bagaikan bara dalam sekam. Situasi memanas kembali pada tahun 2008 saat Kamboja memasukkan Candi Preah Vihear ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Thailand menilai bahwa hal itu sebagai bentuk pengakuan internasional atas kepemilikan yang disengketakan, dan memicu demonstrasi serta tekanan politik dari dalam negeri Thailand. Pasukan militer kedua negara mulai saling memperkuat kehadiran di dekat perbatasan. Benteng-benteng darurat didirikan, dan senjata mulai diarahkan satu sama lain. Masyarakat sipil yang tinggal di sekitar kawasan itu mulai merasakan ketakutan, sementara diplomasi antar kedua negara berjalan di tempat. Pada Februari tahun 2011, pecahlah bentrokan bersenjata yang cukup serius. Artileri berat dan senapan mesin digunakan, menewaskan beberapa tentara dari kedua pihak serta menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi. Dunia internasional mulai menaruh perhatian serius terhadap konflik tersebut. PBB dan ASEAN mencoba menjadi mediator. Namun, kedua negara bersikukuh pada klaim mereka masing-masing. Thailand merasa kedaulatan mereka dilanggar, sementara Kamboja yakin bahwa mereka hanya mempertahankan apa yang menjadi haknya. Konflik ini bukan sekadar perebutan wilayah kecil. Ia mewakili kebanggaan nasional, sejarah, dan warisan budaya yang tertanam dalam jiwa rakyat masing-masing. Ketegangan pun merambat ke dalam politik domestik, dengan masing-masing pemerintah berusaha menunjukkan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan. Masyarakat internasional, khususnya negara-negara Asia Tenggara, merasa khawatir akan dampak lanjutan dari konflik ini. Perdagangan terganggu, hubungan diplomatik renggang, dan stabilitas regional berada dalam bayang-bayang perang terbuka. Di desa-desa perbatasan, suara ledakan menjadi pengiring malam. Anak-anak menangis ketakutan, sekolah ditutup, dan banyak keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Para petani yang biasa mengolah sawah kini menggenggam cemas, tidak tahu apakah besok mereka masih bisa kembali ke ladang mereka. Kamp-kamp pengungsi mulai bermunculan. Bantuan dari lembaga kemanusiaan berdatangan, namun tak cukup untuk meredam trauma para warga. Banyak yang kehilangan rumah, harta, bahkan anggota keluarga mereka dalam baku tembak yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Di tengah kekacauan itu, media dari kedua negara menyiarkan informasi yang memanaskan suasana. Narasi heroik tentang keberanian tentara masing-masing menggema, menciptakan gelombang nasionalisme yang sulit dibendung. Kedua pihak mulai saling menyalahkan, dan harapan damai kian pudar. Para jurnalis asing yang datang meliput mendapati kenyataan pahit di lapangan. Anak-anak bermain di dekat puing-puing bangunan, dan lansia duduk diam menatap tanah kosong tempat rumah mereka dulu berdiri. Konflik ini lebih dari sekadar geopolitik, ia adalah tragedi kemanusiaan. Beberapa tokoh masyarakat dari kedua negara mencoba menggalang rekonsiliasi lewat jalur budaya dan agama. Pertemuan antar biksu dari Thailand dan Kamboja digelar, berharap bisa menciptakan suasana damai di tengah konflik. Namun usaha itu sering tenggelam oleh dentuman meriam dan retorika politik. Meski begitu, secercah harapan tetap ada. Di tengah reruntuhan, sekelompok anak dari kedua sisi perbatasan terlihat bermain bersama, tanpa menyadari batas negara atau konflik. Bagi mereka, dunia belum ternoda oleh peta dan politik. Namun waktu terus berjalan. Masing-masing pemerintah mulai menyadari bahwa konflik ini hanya menyisakan luka, bukan kemenangan. Maka perlahan, muncul wacana damai baru. Di antara ranjau dan pagar kawat berduri, lahir ide untuk menghentikan tembakan dan memulai dialog. Diplomasi jalur belakang pun dimulai. Beberapa pejabat tinggi dari kedua negara bertemu secara rahasia di luar negeri untuk membicarakan jalan keluar. Sementara itu, pasukan tetap berjaga, dan rakyat masih menunggu, berharap akan kedamaian yang belum pasti. Akhir dari bab ini bukanlah resolusi, melainkan peringatan. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah, tapi juga nasib dan harapan. Dan selama bara itu belum padam,
setiap percikan bisa berubah menjadi api besar yang membakar segalanya. Pasca baku tembak yang mengguncang perbatasan, perhatian dunia tertuju pada langkah diplomasi antara Thailand dan Kamboja. ASEAN menggelar pertemuan darurat, mencoba meredakan konflik dan menawarkan diri sebagai mediator. Namun, semangat nasionalisme yang membakar kedua belah pihak membuat pembicaraan damai tak semudah yang dibayangkan. Thailand menuntut agar Kamboja menarik pasukannya dari sekitar kawasan Preah Vihear dan menghentikan semua aktivitas pembangunan militer. Sebaliknya, Kamboja menuding Thailand sebagai agresor dan menolak anggapan bahwa mereka telah melanggar batas wilayah. Pertemuan diplomatik pertama pun berlangsung panas dan penuh ketegangan. Di Bangkok, para pengunjuk rasa nasionalis mendesak pemerintah untuk tidak tunduk pada tekanan internasional. Mereka membawa bendera dan potret pahlawan nasional, berteriak bahwa tanah air mereka telah diinjak-injak. Sementara di Phnom Penh, rakyat Kamboja menggelar doa bersama, memohon agar para pejuang di perbatasan diberikan kekuatan. Media dari kedua negara semakin memperkeruh keadaan. Tajuk utama menyebut lawan mereka sebagai penjajah, pembohong, dan perusak perdamaian. Setiap insiden kecil di perbatasan segera dibesar-besarkan, menciptakan rasa takut dan marah di kalangan rakyat masing-masing. Sementara itu, di lapangan, para tentara menghadapi dilema. Banyak dari mereka adalah anak muda yang belum pernah mengalami perang sungguhan. Mereka ditugaskan di garis depan, berjaga sepanjang malam, menahan ketegangan tanpa tahu kapan peluru akan kembali meluncur dari arah seberang. PBB mengirim utusan khusus untuk mencoba menjembatani pembicaraan. Delegasi tersebut diterima dengan formalitas, namun tak banyak yang berharap banyak. Thailand dan Kamboja sama-sama merasa sebagai korban, dan tak ada yang mau mengalah terlebih dahulu. Kata "mundur" dianggap sebagai bentuk penghinaan nasional. Di tengah kebuntuan, seorang diplomat senior dari Singapura mengusulkan ide zona netral sementara di sekitar Preah Vihear. Kawasan itu akan dijaga oleh pasukan perdamaian internasional agar tidak dikuasai salah satu pihak. Ide ini ditanggapi dengan hati-hati, meski tidak langsung ditolak. Sayangnya, saat proposal itu masih dalam tahap diskusi, sebuah ledakan kembali mengguncang kawasan perbatasan. Artileri dari arah Thailand meledakkan pos penjagaan Kamboja, menewaskan 2 prajurit muda. Kamboja membalas serangan itu dengan tembakan mortir, dan konflik kembali menyala. Pertumpahan darah itu menggugurkan semua upaya damai yang sedang dirintis. Presiden ASEAN menyatakan keprihatinan mendalam, namun di balik layar, beberapa negara anggota merasa frustrasi melihat ketidakmampuan organisasi itu menekan 2 anggotanya yang bertikai. Di masyarakat sipil, kelelahan mulai terasa. Banyak warga sipil mengeluhkan minimnya bantuan dan perhatian dari pemerintah. Para pengungsi tinggal di kamp-kamp darurat tanpa kepastian kapan bisa pulang. Sementara itu, ekonomi lokal hancur, dan anak-anak kehilangan akses pendidikan. Seorang guru dari desa Aranya Pratet, Thailand, mengungkapkan kekhawatirannya di media sosial. "Kami ingin hidup damai. Kami ingin melihat anak-anak kami sekolah, bukan sembunyi dari bom." Postingan itu menjadi viral dan menyentuh banyak orang di kedua negara. Gelombang empati mulai tumbuh, terutama dari kalangan muda. Di internet, muncul gerakan Peace Cross the Border yang diinisiasi oleh pemuda Thailand dan Kamboja. Mereka bertukar pesan damai, membuat video bersama, dan bahkan menyanyikan lagu tradisional masing-masing sebagai simbol persahabatan. Namun suara mereka masih kalah keras dibandingkan dentuman senjata dan seruan perang dari para politisi tua. Beberapa tokoh militer bahkan menyatakan kesiapan untuk berperang total jika perundingan gagal. Tekanan dari pihak dalam negeri memaksa pemerintah untuk mempertahankan sikap keras mereka. Di satu sisi, beberapa anggota parlemen di Thailand dan Kamboja mulai mempertanyakan kebijakan perang ini. Mereka menyadari bahwa perang tak akan menghasilkan apa-apa selain kehancuran. Tapi suara mereka tenggelam oleh mayoritas yang masih terpaku pada harga diri nasional dan urusan geopolitik.
Beberapa laporan intelijen menunjukkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memprovokasi kedua negara demi kepentingan pribadi, baik dari kalangan pengusaha senjata maupun politisi yang ingin memperkuat posisi dalam negeri dengan memainkan isu patriotisme. Meski demikian, ada pula pihak dalam militer yang merasa lelah dan ingin berdamai. Seorang perwira tinggi Thailand secara anonim menyampaikan ke media internasional bahwa banyak prajurit di lapangan justru ingin perdamaian, bukan perang. Kami hanya ingin pulang, katanya lirih. Kamboja pun menghadapi tekanan internal. Perekonomian mereka terpukul karena investasi asing tertunda. Rakyat mulai mempertanyakan kebijakan yang membawa mereka ke ambang perang. Pemerintah harus memilih antara mempertahankan martabat atau menyelamatkan masa depan rakyat. Akhirnya, muncul wacana baru, pembentukan tim negosiasi gabungan dari kalangan sipil dan agama, di luar lingkaran pemerintah. Para biksu, akademisi, dan tokoh adat dari kedua negara diundang untuk berdialog dan menciptakan narasi damai yang lebih manusiawi. Namun pertanyaan besar masih menggantung, apakah suara rakyat dan tokoh damai bisa mengalahkan amarah sejarah dan ambisi politik? Ataukah bara ini akan terus membakar hingga tidak ada lagi yang tersisa? Saat itu, langit di perbatasan tetap kelabu. Asap tipis dari sisa ledakan membumbung di udara, seolah menjadi pertanda bahwa kedamaian masih jauh dari jangkauan. Tapi setidaknya, bibit-bibit harapan sudah mulai ditanam oleh tangan-tangan kecil yang berani bermimpi. Pagi itu, di kawasan perbatasan Preah Vihear, kabut tipis menyelimuti bukit-bukit yang dulu penuh dengan doa dan nyanyian suci. Kini, suara doa telah digantikan oleh derap sepatu bot tentara dan dentingan peluru. Tanah leluhur yang dahulu menjadi lambang spiritual, kini berubah menjadi arena pertempuran. Satuan artileri Kamboja menembakkan roket ke arah pos Thailand yang terletak 2 km dari garis demarkasi. Serangan itu merupakan balasan atas hilangnya 2 tentara mereka pada malam sebelumnya. Ledakan mengguncang udara, membuyarkan harapan yang masih tersisa di meja diplomasi. Thailand membalas lebih agresif. 2 helikopter tempur dikirim untuk menyerang bunker pertahanan Kamboja. Dalam hitungan menit, benteng tanah yang dibangun warga sipil sebagai perlindungan berubah menjadi puing. Seorang bocah perempuan berumur 7 tahun ditemukan tewas di antara reruntuhan. Berita tentang bocah itu mengguncang publik Kamboja. Di Phnom Penh, ribuan warga turun ke jalan, menuntut pembalasan. Pemerintah, yang sudah terpojok secara politik, akhirnya mengumumkan keadaan darurat militer di beberapa provinsi. Ketegangan mencapai puncaknya. Di seberang perbatasan, Bangkok juga mengalami guncangan politik. Perdana Menteri Thailand dikecam karena dianggap terlalu lembek dalam mempertahankan kedaulatan negara. Parlemen mendesaknya agar memberikan wewenang penuh kepada militer untuk melancarkan serangan penuh. Perang tidak lagi hanya soal wilayah. Kini ia menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, menenangkan oposisi, dan memuaskan amarah rakyat yang dibakar oleh media. Semakin hari, jumlah korban bertambah. Rumah sakit militer penuh dengan tentara dan warga sipil yang terluka. Di sebuah desa kecil di sisi Kamboja, seorang wanita tua bernama Mae Chenda merawat anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat serangan udara. Meski usianya telah renta, hatinya masih kuat. Perang ini tidak adil, katanya lirih. Yang mati bukan para penguasa, tapi rakyat jelata. Para relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan mulai berdatangan, meskipun dengan risiko tinggi. Mereka membangun dapur umum, tenda pengungsian, dan pos pengobatan darurat. Namun bantuan terbatas dan sulit masuk karena jalur logistik diblokade militer. Konflik perlahan meluas ke wilayah lain. Pasukan tambahan dikirim ke perbatasan barat, khawatir Kamboja akan membuka front baru. Sementara itu, pasukan elit Thailand dikirim dalam misi rahasia untuk menghancurkan gudang senjata milik Kamboja yang tersembunyi di balik hutan lebat. Di medan pertempuran, banyak tentara muda mulai kehilangan semangat. Mereka menyaksikan teman-temannya gugur, tak tahu untuk apa mereka bertempur. Beberapa bahkan menulis surat terakhir untuk keluarga,
merasa bahwa mereka mungkin tak akan kembali. Pemerintah kedua negara mulai saling menuduh di forum internasional. Thailand menyebut Kamboja menyusupkan milisi bersenjata ke wilayah mereka, sementara Kamboja menyatakan Thailand telah melanggar batas wilayah dan menyerang desa-desa sipil. Di tengah kabut propaganda, kebenaran menjadi sulit dicari. Fakta diputarbalikkan, video dimanipulasi, dan statistik korban saling dibantah. Dunia internasional mulai bingung menentukan pihak mana yang benar. Semua tampak seperti permainan kekuasaan yang memanfaatkan rakyat sebagai pion. Namun suara-suara damai tak sepenuhnya hilang. Di universitas-universitas, mahasiswa mulai bergerak. Mereka membuat forum lintas negara secara daring, berdiskusi tentang sejarah bersama dan pentingnya rekonsiliasi. Beberapa dari mereka bahkan mengusulkan pertukaran pelajar sebagai bentuk diplomasi akar rumput. Di sisi spiritual, beberapa biksu dari kedua negara melakukan ritual bersama di wilayah netral. Mereka membaca doa-doa untuk perdamaian, menyalakan lilin di tengah malam, dan mengibarkan bendera putih sebagai simbol harapan. Meski tak banyak diliput media, aksi mereka menyentuh banyak hati. Sayangnya, inisiatif damai ini belum mampu menghentikan darah yang terus mengalir. Serangan demi serangan terus terjadi. Pasukan khusus Thailand berhasil menghancurkan gudang senjata Kamboja, namun juga menewaskan penduduk desa yang tinggal tak jauh dari sana. Kemarahan rakyat Kamboja pun meledak. Mereka membakar kantor kedutaan besar Thailand di Phnom Penh. Polisi tak mampu menghentikan massa. Situasi menjadi sangat genting. Hubungan diplomatik resmi kedua negara diputus sementara. Di tengah kekacauan itu, muncul kabar bahwa beberapa negara besar mulai memperhatikan konflik ini lebih serius. China dan Amerika Serikat menawarkan diri untuk menjadi penengah, namun niat mereka dicurigai memiliki kepentingan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Waktu terus berjalan, dan jumlah korban terus meningkat. Dunia hanya bisa menyaksikan, sementara dua negara yang memiliki sejarah budaya yang serupa saling melukai tanpa ujung. Candi suci yang dulunya menjadi lambang spiritual, kini menjadi simbol perpecahan. Bab ini berakhir dengan keheningan di tengah malam yang dipenuhi suara tangisan bayi di kamp pengungsian. Di kejauhan, bayang-bayang Candi Preah Vihear berdiri tegak, bisu, menyaksikan pertumpahan darah di tanah leluhur. Sebuah tragedi yang menanti penebusan. Setelah berminggu-minggu dihantam pertempuran dan kemarahan publik, medan konflik Thailand-Kamboja mendadak memasuki fase keheningan. Bukan karena perdamaian telah tercapai, tetapi karena kedua pihak tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih menghancurkan. Ini bukan perdamaian, melainkan jeda yang penuh ketegangan. Di garis depan perbatasan, suara tembakan senyap. Hanya terdengar dengung drone yang melintasi langit dan derit mesin bulldozer yang memperkuat benteng pertahanan. Kedua belah pihak tampak saling menahan diri, tetapi juga saling mengintai, seperti dua ekor harimau yang siap menerkam. Warga sipil yang tinggal di sekitar perbatasan tidak berani kembali ke rumah mereka. Terlalu berisiko. Mereka tetap bertahan di kamp pengungsian dengan kondisi seadanya. Anak-anak mulai menderita penyakit kulit, kurang gizi, dan trauma psikologis yang mengakar. Di Phnom Penh, Perdana Menteri Kamboja mengadakan rapat tertutup dengan penasihat militernya. Laporan intelijen menunjukkan bahwa Thailand telah mendatangkan persenjataan berat dari luar negeri. Sebagai balasan, Kamboja mulai memperkuat aliansinya dengan negara-negara sahabat yang bersedia mengirim logistik dan informasi. Sementara itu di Bangkok, para jenderal bersiap melancarkan Operasi Garuda Selatan, rencana ofensif untuk mendorong mundur seluruh pasukan Kamboja dari sekitar Candi Preah Vihear. Strategi ini mendapat dukungan sebagian besar parlemen, meskipun ada sebagian kecil yang menolaknya dengan keras. Media dari kedua negara menjadi lebih agresif. Mereka mulai menampilkan narasi kemenangan yang belum terjadi, menunjukkan peta-peta yang menggambarkan wilayah musuh sebagai milik sendiri, dan menayangkan wawancara penuh semangat dari para prajurit muda yang siap mati demi negara. Namun di balik layar, ada kegelisahan.
Beberapa pejabat tinggi mulai sadar bahwa jika serangan besar benar-benar terjadi, perang ini akan meluas dan tak terkendali. Kemungkinan intervensi asing semakin nyata, dan mereka khawatir Thailand dan Kamboja akan menjadi medan perang proksi. Organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan Amnesty International terus memberikan tekanan. Mereka mendesak kedua negara untuk menyepakati gencatan senjata dan membuka kembali jalur dialog. Namun pemerintah masing-masing belum bergeming. Harga diri nasional dianggap lebih penting dari tekanan luar. Para tentara di lapangan merasa kebingungan. Mereka diberi perintah untuk bersiap siaga penuh, namun juga tidak boleh menembak kecuali diserang terlebih dahulu. Banyak dari mereka hidup dalam tekanan mental berat. Tidur dengan senapan di tangan, dan bangun dengan pikiran bahwa hari itu bisa jadi hari terakhir. Beberapa warga desa yang berani kembali ke rumah mereka menemukan bahwa tanah dan sawah mereka telah hancur oleh ranjau atau artileri. Sapi-sapi mereka mati kelaparan. Hanya puing dan kenangan yang tersisa. Mereka menulis pesan di dinding rumah yang roboh, "Kami ingin damai, bukan perang." Di tengah keheningan, sebuah kejadian mengejutkan dunia. Sebuah peluru nyasar dari pasukan Kamboja menghantam truk logistik milik PBB yang sedang membawa bantuan medis ke kamp pengungsi. Satu staf kemanusiaan tewas. Dunia internasional mengecam keras insiden ini, meskipun Kamboja segera menyatakan permintaan maaf. Thailand menganggap ini sebagai peluang untuk menyerang balik secara terbuka. Namun, tekanan dari Washington dan Beijing membuat keputusan militer mereka ditunda. Kedua negara besar itu akhirnya sepakat mengirim utusan khusus untuk membujuk kedua pihak agar mundur dari garis api. Salah satu utusan, mantan diplomat senior dari Amerika, berhasil bertemu secara tertutup dengan pemimpin militer Kamboja. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa dunia tidak akan mendukung perang berkepanjangan, dan bahwa citra internasional Kamboja bisa hancur jika mereka melanjutkan serangan. Di saat yang sama, perwakilan China bertemu dengan pejabat militer Thailand, memberi isyarat bahwa stabilitas kawasan lebih penting daripada kebanggaan sesaat. Mereka menawarkan kerjasama ekonomi, bantuan infrastruktur, asalkan Thailand menghindari konflik terbuka. Ketegangan pun berubah arah. Beberapa jenderal mulai mendesak pemerintah masing-masing untuk memikirkan jalan damai. Mereka tahu, jika badai ini benar-benar meledak, kedua negara akan sama-sama hancur. Tapi tetap ada pihak-pihak ekstrim yang tidak ingin melihat perdamaian. Malam itu, langit perbatasan dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tidak ada ledakan atau tembakan. Seorang tentara muda dari Thailand menulis di buku hariannya, "Entah mengapa, malam ini aku tidak takut. Aku hanya berharap besok aku bisa pulang." Di kamp pengungsian, anak-anak mulai bernyanyi lagu tradisional dari kampung halaman mereka. Para relawan berusaha menciptakan suasana tenang, meski tahu bahwa ini mungkin hanya ketenangan sesaat sebelum badai berikutnya datang menerjang. Di tengah keheningan itu, sebuah pesan rahasia dikirim dari Bangkok ke Phnom Penh melalui jalur diplomasi rahasia. Isinya adalah tawaran damai yang tidak diumumkan ke publik. Bukan kesepakatan sempurna, tapi cukup untuk menghentikan pertumpahan darah sementara. Bab ini berakhir dengan senyap, tetapi senyap yang menggantung. Di balik diam itu, ada ketegangan, ketidakpastian, dan pertanyaan, apakah para pemimpin akan memilih damai, atau membiarkan sejarah kembali menulis babak berdarah berikutnya. Tawaran damai rahasia dari Bangkok ke Phnom Penh menjadi harapan baru, meskipun dibalut kecurigaan. Kedua negara berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, perdamaian mulai terlihat di ujung lorong gelap, di sisi lain, tekanan politik dan nasionalisme dalam negeri mendorong mereka untuk tetap menentang satu sama lain. Di ruang tertutup, para perunding membicarakan butir-butir kesepakatan. Thailand menawarkan penarikan bertahap pasukan dari titik sengketa, dengan syarat Kamboja menghentikan pembangunan struktur militer di sekitar Candi Preah Vihear. Kamboja menyambut baik usulan itu, namun tetap menolak untuk mengakui bahwa kawasan itu milik bersama. Perundingan awal dilakukan di Laos,
sebagai pihak netral. Wakil dari PBB dan ASEAN hadir sebagai pengamat. Meski suasana tegang, kehadiran mediator dari Singapura yang dikenal lugas dan tenang membantu mencairkan atmosfer. Namun segala sesuatu tetap berjalan dengan hati-hati, seperti berjalan di atas es tipis. Di Bangkok, Perdana Menteri mendapat tekanan dari militer garis keras. Mereka menilai tawaran damai ini sebagai bentuk kelemahan. Demonstrasi kembali terjadi, dipimpin oleh kelompok nasionalis yang mengklaim bahwa satu jengkal pun tanah Thailand tak boleh diberikan pada negara lain. Sementara itu di Phnom Penh, rakyat mulai terbelah. Sebagian mendukung gencatan senjata demi mengakhiri penderitaan, sementara sebagian lain, terutama keluarga tentara yang gugur, menuntut harga atas darah yang telah tumpah. Pemerintah Kamboja harus berhati-hati agar tidak terlihat menjual kedaulatan. Di desa-desa sekitar perbatasan, warga mendengar kabar soal perundingan dengan harapan yang tipis. Mereka telah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Bahkan suara jangkrik di malam hari bisa membuat mereka terlonjak, mengira itu suara mortir. Keinginan mereka hanya satu, pulang ke rumah. Seorang biksu tua dari Battambang, Kamboja, menulis surat terbuka yang diterbitkan di media nasional. Dalam surat itu, ia menulis, tanah bisa digambar ulang, tapi nyawa tak bisa dikembalikan. Damai bukanlah kekalahan, tetapi keberanian sejati. Surat itu viral dan menyentuh hati banyak orang. Pernyataan sang biksu membuat suasana perlahan berubah. Media mulai melunak, mereka mulai menyoroti kisah-kisah korban dan pengungsi, bukan hanya laporan militer. Narasi berubah dari kemenangan atas musuh menjadi penyembuhan luka bersama. Namun ketegangan tak benar-benar hilang. Di lapangan, beberapa oknum tentara dari kedua pihak masih melakukan provokasi kecil, tembakan peringatan, pelecehan radio, atau pelanggaran zona netral. Ini membuat suasana rapuh dan sewaktu-waktu bisa kembali meledak. Di rapat tertutup ASEAN, muncul gagasan untuk membentuk zona warisan bersama di sekitar Candi Preah Vihear. Kawasan itu akan dikelola bersama oleh Thailand dan Kamboja dengan bantuan UNESCO. Ide ini menuai pro kontra. Beberapa melihatnya sebagai solusi kreatif, yang lain menyebutnya sebagai pengkhianatan sejarah. Sementara itu, keluarga korban dari kedua belah pihak mulai bertemu dalam forum-forum rekonsiliasi. Mereka berbagi cerita, tangis, dan luka. Kami kehilangan anak kami di pihak Thailand, dan kalian kehilangan anak kalian di pihak Kamboja. Tapi air mata kami sama, kata seorang ibu di forum perdamaian di Surin. Pergerakan akar rumput seperti ini mulai menarik perhatian dunia. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia memuji pendekatan damai dari masyarakat sipil dan mendesak agar pemerintah masing-masing mengikuti jejak rakyatnya sendiri. Namun di dalam pemerintahan Thailand dan Kamboja, jalan tetap terbelah. Para menteri luar negeri dari kedua negara mendukung solusi damai, tapi militer masing-masing masih enggan melepaskan genggaman mereka. Ada terlalu banyak investasi politik dan ekonomi dalam konflik ini. Sebuah laporan bocor menunjukkan bahwa beberapa pejabat korup di kedua negara memperoleh keuntungan besar dari konflik ini melalui kontrak senjata, logistik, dan bahkan rekonstruksi pasca serangan. Kabar ini membuat rakyat marah karena darah mereka diperdagangkan demi kekuasaan. Di sela-sela ketegangan, seorang tentara muda Kamboja, Saret, dan tentara Thailand, Apiwat, bertemu secara tidak sengaja di zona abu-abu saat berpatroli. Awalnya mereka siap saling menembak, tapi keduanya sama-sama kelelahan. Mereka akhirnya duduk dan berbagi rokok, membicarakan keluarga. Pertemuan itu menjadi simbol kecil bahwa damai bukan mustahil. Kisah Saret dan Apiwat dibocorkan ke media oleh jurnalis asing yang menyaksikan peristiwa itu. Artikel itu menjadi viral, memberi wajah manusiawi pada tentara yang sebelumnya hanya dikenal sebagai alat perang. Publik mulai melihat bahwa musuh sejati bukan rakyat seberang, melainkan perang itu sendiri. Namun harapan ini diuji kembali saat sebuah bom meledak di pasar dekat perbatasan Thailand. 10 orang tewas, termasuk 2 anak-anak.
Pemerintah Thailand menuduh kelompok militan pro-Kamboja sebagai pelaku. Pemerintah Kamboja menyebut itu sebagai provokasi palsu. Seluruh hasil perundingan yang hampir disepakati tergantung di ujung tanduk. Semua kembali genting. Perwakilan ASEAN menggelar rapat darurat, dan untuk pertama kalinya mengancam akan memberikan sanksi kepada negara manapun yang melanjutkan agresi militer. Bab ini berakhir dengan dua adegan berbeda. Di satu sisi, tangan-tangan anak-anak membentuk lingkaran damai di sebuah sekolah pengungsi. Di sisi lain, jari seorang komandan militer Thailand bergerak ke arah tombol merah yang bisa meluncurkan rudal. Dua jalan, damai dan perang, terbentang di depan. Ledakan di pasar perbatasan Thailand menjadi titik balik tragis dalam proses perdamaian yang nyaris terwujud. Kematian warga sipil, terutama anak-anak, memantik kembali amarah yang selama ini hanya tertahan oleh harapan. Media nasional Thailand memajang gambar jasad korban di halaman depan, menuntut jawaban dan pembalasan. Pemerintah Thailand mengumumkan bahwa pihak intelijen telah mengidentifikasi pelaku sebagai anggota kelompok separatis Khmer Serai, yang dikenal bersimpati pada perjuangan keras Kamboja di wilayah Preah Vihear. Kamboja segera membantah keterlibatan negara, namun kata-kata itu tenggelam di tengah kemarahan publik. Pasukan Thailand digerakkan dalam waktu singkat. Operasi militer skala besar diluncurkan dengan dalih perlindungan terhadap warga sipil dan pengamanan wilayah nasional. Puluhan kendaraan lapis baja dan artileri berat dikerahkan ke wilayah perbatasan. Dunia menahan napas. Kamboja pun tak tinggal diam. Dalam konferensi pers mendadak, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa setiap pelanggaran batas wilayah akan dianggap sebagai deklarasi perang. Pasukan elit Kamboja diposisikan di sisi timur Candi Preah Vihear, siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang resmi belum diumumkan, tapi pertempuran sudah dimulai. Dalam satu malam, lebih dari 15 bentrokan kecil terjadi di sepanjang perbatasan, dari titik Dangrek hingga Sisaket. Kedua pihak saling meluncurkan roket, tembakan penembak jitu, dan sabotase jalur logistik. Kamp pengungsian kembali penuh. Kali ini, tidak hanya warga desa, tapi juga petugas bantuan, jurnalis, dan bahkan sebagian aparat sipil mulai dievakuasi. Jalan-jalan menuju zona konflik dipenuhi iring-iringan kendaraan militer, ambulans, dan keluarga yang mencari sanak mereka. ASEAN kembali mengeluarkan pernyataan keras, namun dianggap tak efektif. China dan Amerika Serikat mendesak gencatan senjata sementara untuk menyelamatkan warga sipil, tapi tidak satu pun dari kedua negara yang bersedia mengendurkan ofensifnya. Dalam gelombang kekerasan itu, banyak kisah tragis muncul. Seorang ibu asal Kamboja melahirkan bayinya di sebuah gua dekat perbatasan, sementara ledakan terdengar tak jauh dari sana. Di sisi Thailand, seorang perawat lapangan gugur terkena tembakan sniper saat sedang membawa anak kecil ke tempat aman. Sementara itu, para tentara muda yang dulu tersenyum untuk kamera kini berubah. Mereka letih, takut, dan kehilangan arah. Saret, tentara Kamboja yang pernah duduk berdamai dengan Apiwat, kini berjuang mempertahankan pos bukit yang dikepung. Apiwat pun, di sisi lain, menjadi bagian dari pasukan penyerbu yang diarahkan ke titik yang sama. Kedua sahabat yang dulu berbagi rokok dan kisah keluarga itu kini dipaksa menjadi musuh. Dan tanpa mereka sadari, peluru yang mereka tembakkan mungkin mengarah ke orang yang pernah mereka anggap saudara. Kondisi semakin runyam ketika sejumlah wilayah yang jauh dari titik utama konflik mulai terkena imbas. Di Provinsi Sisaket, pasar-pasar ditutup, sekolah dibekukan. Di Battambang, jalan-jalan utama dijaga militer. Ketakutan menyebar lebih cepat dari peluru. Di tengah kegilaan itu, para perunding sipil yang dulu merintis jalan damai kini hanya bisa menggelar doa bersama. Di media sosial, banyak dari mereka mengunggah pesan-pesan damai, tapi sebagian netizen mulai menyerang mereka, menuduh sebagai pengkhianat. Lembaga-lembaga kemanusiaan internasional mulai menghentikan operasi. Terlalu berisiko. Helikopter bantuan yang mendarat di wilayah netral ditembaki. Seorang relawan dari Jepang tewas terkena pecahan bom.
Dunia kini sadar bahwa ini bukan lagi krisis lokal, tapi krisis regional yang dapat memicu perang kawasan. Beberapa negara mulai mengevakuasi warganya dari Thailand dan Kamboja. Turisme jatuh bebas, penerbangan dibatalkan, ekonomi dua negara mulai lumpuh. Bursa saham di Bangkok anjlok, investor asing menarik modal. Di Phnom Penh, harga bahan pokok melonjak drastis. Namun masih ada satu suara kecil yang berani melawan gelombang perang, radio komunitas lintas batas yang dipimpin oleh mantan aktivis mahasiswa dari kedua negara. Lewat gelombang pendek, mereka menyiarkan lagu perdamaian, cerita-cerita rakyat, dan harapan dari para pengungsi. Salah satu penyiar berkata, "Kita telah membunuh cukup banyak saudara kita. Kini waktunya bertanya, apa yang sebenarnya kita pertahankan?" Kalimat itu menyebar, dikutip ulang di banyak tempat, bahkan disisipkan dalam siaran berita internasional. Meskipun darah kembali tumpah, dan api perang menyala lebih ganas, benih-benih kecil perdamaian tetap tak padam sepenuhnya. Beberapa komandan lapangan mulai menolak perintah yang membahayakan warga sipil. Beberapa tentara meletakkan senjata dan menyelamatkan anak-anak, bukan menembak mereka. Bab ini ditutup dengan adegan dramatis, hujan turun deras di kawasan perbatasan Preah Vihear. Di tengah lumpur dan reruntuhan, Saret dan Apiwat akhirnya berpapasan lagi, masing-masing terluka, masing-masing kehilangan teman. Mereka tak berkata apa-apa, hanya saling memandang, mata mereka berbicara lebih dari 1000 peluru. Ketegangan memuncak tidak hanya di perbatasan, tetapi juga merambat ke kota-kota besar. Bangkok dan Phnom Penh kini berubah menjadi sarang demonstrasi. Warga menuntut pemerintah masing-masing untuk segera menyudahi perang. Di kedua ibu kota, tentara dan polisi berjaga di jalan-jalan utama. Sementara itu, dunia luar semakin geram. Amerika Serikat dan Tiongkok mulai memberikan tekanan politik secara terbuka. Ancaman embargo dagang dan penghentian bantuan mulai digaungkan. Thailand tetap bersikukuh atas hak pertahanan wilayahnya, sementara Kamboja bersumpah tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun. Kota kecil di dekat Sisaket luluh lantak akibat bombardir. Sekolah-sekolah terbakar, rumah-rumah menjadi puing. Banyak warga yang sebelumnya menolak mengungsi, akhirnya harus melarikan diri dengan hanya membawa pakaian di badan. Tangis anak-anak memenuhi kamp pengungsian. Di Phnom Penh, wartawan lokal memberanikan diri melaporkan penyiksaan terhadap tahanan perang. Gambar-gambar mengerikan bocor ke internet, memperburuk persepsi dunia internasional. Namun di tengah gelapnya situasi, ada cahaya kecil. Sekelompok biksu dari Thailand dan Kamboja melakukan aksi damai di zona netral. Mereka duduk bersila sambil membakar dupa, berdoa untuk perdamaian. Aksi mereka menarik perhatian dunia. Di desa-desa terpencil, warga mulai menciptakan jalur rahasia untuk menolong satu sama lain. Para petani dari kedua sisi bertukar bahan makanan secara diam-diam. Sebuah bentuk perlawanan terhadap kebencian yang ditanamkan negara. Kota Battambang di Kamboja diserang drone tak dikenal. Pemerintah Kamboja menuduh Thailand, tetapi pihak Thailand membantah keras. Dugaan muncul bahwa kelompok ketiga mungkin bermain api dalam konflik ini. Presiden Indonesia menawarkan diri sebagai mediator, mengundang kedua belah pihak ke Jakarta untuk pertemuan rahasia. Walau awalnya ditolak, tekanan dari rakyat memaksa para pemimpin untuk mempertimbangkan opsi tersebut. Ketegangan mulai berbalik arah ketika media sosial mulai dipenuhi dengan kampanye damai dari rakyat kedua negara. Tagar-tagar damai untuk Preah Vihear menjadi tren di Twitter. Anak muda dari Bangkok dan Phnom Penh membuat video bersama menyerukan persatuan. Aksi ini menyentuh banyak hati. Di saat yang sama, intelijen Thailand dan Kamboja menyelidiki adanya kelompok bayangan yang memperkeruh keadaan. Penelusuran mengarah ke sindikat perdagangan senjata yang berkepentingan menjaga konflik tetap panas. Fakta ini membuat pemerintah kedua negara mulai menyadari permainan yang lebih besar. Di markas militer Thailand, Jenderal Prasert memanggil pertemuan tertutup dengan para panglima. Ia menyatakan keinginannya untuk mencari jalan keluar damai tanpa mengorbankan harga diri bangsa. Di Kamboja,
Perdana Menteri Hundara juga memanggil penasihat senior dan menunjukkan sinyal serupa. Perundingan awal pun dimulai di Jakarta dengan pengawasan dari ASEAN. Para delegasi hadir dengan penuh kewaspadaan, tetapi harapan baru perlahan muncul. Wakil Indonesia membuka forum dengan doa dan pengingat bahwa konflik bukanlah takdir, melainkan pilihan. Sementara itu, warga perbatasan mulai kembali dari pengungsian. Meski rumah-rumah mereka rusak parah, harapan mereka belum padam. Mereka mulai membangun tenda-tenda darurat dan saling membantu membersihkan reruntuhan. Beberapa tentara dari kedua belah pihak terlihat menurunkan senjata secara sukarela dan ikut dalam aksi bersih-bersih di zona netral. Tindakan ini tidak diperintahkan, tetapi menjadi simbol bahwa mereka juga lelah dengan perang. Media internasional mulai menyorot perubahan ini. BBC, Al Jazeera, dan NHK melaporkan harapan baru yang muncul di Asia Tenggara. Investor asing mulai menahan diri, menunggu hasil final dari perundingan damai. Namun, kelompok garis keras tidak tinggal diam. Di Bangkok dan Phnom Penh, beberapa serangan kecil terjadi pada kantor pemerintah oleh ekstremis nasionalis yang menolak perdamaian. Polisi menangkap beberapa pelaku, tetapi ketegangan tetap terasa. Untuk meredam situasi, pemimpin kedua negara sepakat untuk melakukan siaran langsung bersama dari Jakarta, menyampaikan komitmen damai. Siaran tersebut ditonton jutaan orang, dan reaksi publik sangat positif. Air mata mengalir di banyak rumah. Jakarta menjadi panggung penting dalam sejarah Asia Tenggara. Gedung tempat perundingan dipenuhi wartawan dari seluruh dunia. Di dalam ruangan, suasana hening namun penuh harapan. Delegasi Thailand dan Kamboja saling pandang, masing-masing dengan ekspresi tegang. Presiden Indonesia membuka pertemuan puncak dengan pidato damai, mengutip pepatah kuno, jika dua gajah bertarung, yang menderita adalah rumput di bawahnya. Kalimat itu menohok, menyadarkan semua pihak bahwa rakyat biasa adalah korban utama. Diskusi dimulai dari pengakuan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Masing-masing pihak memberikan pernyataan terbuka dan permintaan maaf kepada rakyat. Ini mengejutkan banyak orang, namun menjadi fondasi penting bagi kepercayaan baru. Selanjutnya, dibahas mekanisme pemulihan wilayah perbatasan. Kesepakatan awal menyebutkan bahwa zona konflik akan dijaga oleh pasukan perdamaian gabungan ASEAN selama 6 bulan ke depan. Semua pasukan militer dari kedua negara ditarik mundur. Pemimpin keagamaan dari Thailand dan Kamboja juga diundang untuk memberikan doa bersama. Momen spiritual ini membawa suasana haru, beberapa delegasi bahkan meneteskan air mata. Dunia menyaksikan upaya luar biasa menuju rekonsiliasi. Para seniman dari kedua negara ikut dilibatkan. Mereka menciptakan mural perdamaian di sepanjang dinding gedung perundingan. Seni menjadi jembatan yang melampaui bahasa dan politik. Setelah 5 hari diskusi intensif, kesepakatan damai resmi ditandatangani. Dokumen itu diberi nama Deklarasi Jakarta. Isinya mencakup gencatan senjata permanen, Komisi Rekonsiliasi Bersama, dan upaya pembangunan ekonomi lintas batas. Reaksi dunia sangat positif. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan penghargaan khusus kepada Presiden Indonesia atas peran mediasi. Sementara itu, rakyat di kedua negara merayakan di jalanan, membawa bendera perdamaian. Di perbatasan, tentara dari kedua negara saling berjabat tangan dan berfoto bersama. Anak-anak kembali ke sekolah dengan aman, dan pasar-pasar kembali hidup. Preah Vihear kini dijaga bersama sebagai simbol warisan budaya Asia Tenggara. Film dokumenter tentang konflik ini mulai diproduksi oleh berbagai negara. Cerita keberanian, penderitaan, dan perdamaian menjadi inspirasi bagi dunia. Kisah dua negara yang nyaris hancur, namun akhirnya memilih bersatu. Dan di tengah semua itu, rakyat biasa menjadi pahlawan sejati. Mereka yang menanam benih perdamaian ketika peluru masih berterbangan. Mereka yang percaya bahwa masa depan tidak ditentukan oleh dendam, tetapi oleh harapan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, apakah konflik seperti ini bisa benar-benar berakhir damai? Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung channel ini agar terus berkembang. Salam damai dari kami untuk dunia.